Hai guys, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas Xiaomi keluaran terbaru dan dia mengeluarkan Xiaomi 11T series. Nah, untuk kebetulan yang kita review di sini nanti bakal di varian tertingginya, yaitu di Xiaomi 11T Pro. Dan untuk variannya kita pakai yang varian RAM 8 internal 256 atau varian terkecil untuk Xiaomi 11T Pro. Karena nanti ada dua varian, ada RAM 8 256 yang pertama yang kita review, ada juga yang kedua yaitu di 12 internal 256. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti bakal kita kupas tuntas kelebihan dan kekurangan dari 11T Pro ini. Dan kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada baiknya jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like kalau kalian suka atau dislike kalau kalian nggak suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya wawasannya bertambah. Dan itu boleh juga loh guys, karena menambah ilmu untuk teman-teman kalian juga. Dan untuk pembahasannya langsung kita aja cekidot. Nah guys, di sini kita sudah siap dengan unit demo live dari Xiaomi 11T Pro. Dan untuk dari Xiaomi sendiri udah pasti yang pertama kali mereka kenalin yaitu speknya ya guys ya. Pasti kalian penasaran nih, Xiaomi 11T Pro itu nilai jualnya apa aja sih? Apakah bisa mendahulunya kemarin yang di Mi 10 series kayak Mi 10, Mi 10 Pro atau Mi Note 10. Ada juga yang paling baru Mi 10T Pro. Itu juga salah satu best seller dari Xiaomi. Dan untuk Mi 10T Pro nanti bakal diterusin sama Xiaomi 11T Pro ini. Nah, kita spill nih. Untuk bocoran spesifikasi yang pertama nih, kita mulai dari depan. Dari layarnya sendiri, dia sudah dibekali sama Dolby Vision dan menggunakan panel Super AMOLED. Kemudian untuk tampilan layarnya, dia juga udah halus banget karena dia mendukung di dynamic refresh rate. Jadi dia bisa menyesuaikan dari 60 Hz ke 90 dan juga yang tertinggi nanti di 120. Untuk penyetelan manualnya nanti bisa di spill di setelan, kemudian dicari aja di tampilan di sebelah sini, lalu kalian bisa cari rasio menyegarkan layar. Nah, di sini saya sudah maksimalkan ke 120 Hz dan ada juga yang terendah di standar itu 60 Hz. Kemudian untuk semisal kalau kita buka WA nanti dia bakal nyala dinamiknya, dia bakal ke 90. Kalau kita buka sosial media kayak Facebook atau Instagram, nanti dia bakal otomatis ke 120 lagi. Jadi dinamik refresh rate dia juga menyesuaikan sama baterai kita. Jadi gak bakal terlalu boros dan juga kualitas pengalaman yang dimaksimalkan juga sih menurut saya. Lalu kita naik ke bagian atas. Bagian atasnya di sini sudah ada speaker dan gak lupa infrared juga. Jadi bisa buat ganti remote atau buat ganti ya remote TV, remote AC segala macam ya gitu. Kemudian untuk di sampingnya di sini dia juga udah pakai speaker stereo. Jadi atas dan bawah dia dua-duanya udah ada speaker. Dan untuk speaker yang di bawah di sini dia bawa speaker dari Harman Kardon guys. Gila nggak, dari speaker Harman Kardon, layarnya Dolby Vision. Double kill sih untuk Xiaomi 11T Pro ini. Dia sudah punya dua nilai jual yang paling tinggi menurut saya di kelas handphone sekarang. Nah, untuk harganya nanti bakal bikin kaget juga sih guys. Soalnya harganya luar biasa terjangkau untuk handphone Xiaomi 11T Pro dengan kualitas layar dan speaker seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke kamera. Untuk kamera dia sudah pakai quad kamera ya guys ya. Dia udah pakai kamera utama, dia di 108 megapiksel di sebelah sini. Lalu ada juga ultra wide, ada juga makro dan depth sensor. Jadi udah pakai 4 lensa dan kamera utamanya 108 megapiksel. Untuk spillnya nanti bisa diklik di lainnya dan bakal muncul semua fitur di seri Mi. Kayak mungkin di dual vision, fitur cloning, efek film yang biasanya hadir di harga 10 jutaan nanti bisa hadir di harga yang luar biasa lebih terjangkau. Nah, kemudian untuk fitur yang paling diunggulin di sini di kamera itu di dual visionnya guys. Jadi dia bisa dipakein dua sisi secara bersamaan. Jadi kamera depan, kemudian di kamera belakang juga dia bisa digedein. Nah, seperti ini guys. Jadi dia nggak bakal egois, jadi bisa salah satunya digedein atau dua-duanya dengan sama rata seperti itu. Kemudian ada juga efek film yang biasanya dipakai di Xiaomi 11 harga 999 kemarin. Di sini bisa didapetin juga fiturnya sama. Ada juga fitur vlog. Kalau kalian suka vlog nanti bisa lebih nyaman buat edit vlognya, nggak usah pakai banyak aplikasi, tinggal pakai bawaan Xiaomi aja. Itu udah jadi poin yang bagus banget sih. Kemudian kita udah selesai ngomongin di kamera. Nah,
kalau di Xiaomi 11T ini kan dia lumayan tipis nih guys. Nah, pasti kalian penasaran dong baterainya berapa sih kok bisa sampai setipis ini. Nah, untuk baterai sendiri dia nggak mengkhianati sama spesifikasi yang dibawa tadi itu. Jadi walaupun dia untuk Dolby Vision itu udah ada, Harman Kardon udah ada, untuk baterai dia juga termasuk gede. Dia di 5000 mAh dengan pengecasan Type-C dan kecepatannya 120 Hz. Untuk ancar-ancarnya dari 0 sampai 100 dia cuma butuh waktu 17 menit. Jadi kayak kita misalnya game baterainya habis, kemudian kita mau mandi dulu, nanti selesai mandi baterai penuh, atau kita tinggal bikin mie instan, kita sambil ngopi sambil cepet, nanti kita kalau mau game lagi walaupun itu cuma beberapa menit nanti baterainya udah terisi lumayan banyak. Dan 17 menit itu termasuk cepet banget guys, apalagi buat kalian super sibuk ini valuable banget. Kalau misal dipakai buat kalian yang jam terbangnya tinggi buat kerja, contohnya buat bikin desain, layarnya juga lumayan lebar, dia di 6,67 inci. Jadi good banget buat kalian semua. Ini handphone yang bisa dikatakan targetnya semua kalangan. Nggak mandang mau kalian kerja jam tinggi atau gaming, ini bisa sikat semua guys. Nah, ngomongin soal gaming ya nggak fair dong kalau kita nggak ngomongin soal SoC-nya guys. SoC yang dipakai di Xiaomi 11T Pro ini dia pakai SoC Snapdragon tertinggi saat ini, yaitu Snapdragon 888 yang bisa dipakai di Samsung Z Flip 3, yang kemudian ada juga dipakai di Oppo Find X3 Pro yang ada kamera telemakronya itu yang harganya 16 juta. Nanti kalian bakal kaget banget, di SoC mesin yang sama nanti harganya bakal kayak wah bunuh semua saingannya lah, katakanlah kayak gitu ya guys ya. Kemudian langsung kita spill ke harga nih guys, nggak usah lama-lama lagi tak buat harganya. Untuk harga dari Xiaomi 11T Pro ini, karena dia punya dua varian, jadi dia punya dua tipe harga. Yang pertama untuk varian RAM 8 internal 256 dia di harga 6,9 atau 7 juta. Bayangin 7 juta dapat Snapdragon 888. Gila nggak guys? Gila nggak sih? Kalau menurut saya gila banget sih. Dia bisa dibilang membunuh semua kompetitornya kayak gitu. Kemudian varian tertingginya nanti ada di RAM 12, nanti di internal yang 256 juga, dan itu harganya di 7499 atau 7,5. Kalian nambah 500.000 aja nanti dapat yang RAM-nya 12 GB buat game, buat kerja, dan otomatis juga bakal lebih cepat. Nah, kita selesai ngomongin soal kelebihannya, harganya juga udah tas pilih. Kemudian kita lanjut ke kekurangannya nih guys. Apa sih kekurangan dari Xiaomi 11T Pro ini? Kalau menurut kalian apa nih guys? Apa yuk? Ya kalau menurut saya kekurangannya cuma satu sih guys. Dia kekurangannya di fingerprint, karena dia fingerprintnya masih pakai di side fingerprint atau di samping, dan dia gabung dengan tombol power. Jadi bisa digunakan buat tekan, buat hidupin handphonenya, atau juga bisa digesek buat nyalain handphonenya juga. Jadi mungkin yang bakal bikin kalian pertimbangin di situ. Cuman menurut saya Xiaomi kenapa ditaruh di sini itu salah satu keputusan yang bijaksana juga menurut saya sendiri sih. Karena yang pertama nih, kalau semisal handphone kita itu jatuh sampai dia retak dan fingerprintnya nggak bisa dipakai kalau dia di layar, itu kan kita otomatis harus ganti dua spare part sekaligus. Yang pertama layarnya yang udah pakai Super AMOLED, yang udah pasti harganya juga bakal kepukul agak mahal sih untuk yang zaman sekarang Super AMOLED. Kemudian untuk fingerprintnya juga dia juga bakal ke spill sendiri, jadi ada dua spare part yang harus diganti. Tapi kalau semisal fingerprintnya di samping, dia bakal lebih efisien sama lebih terhemat dan terjangkau juga kalau semisal kita ganti spare part di layarnya kayak gitu. Dan karena layar udah pakai Dolby Vision, kalau semisal rusak terus diganti sama yang nggak ori kan nanggung banget tuh. Apalagi garansi dari Xiaomi ini dia garansinya 15 bulan. Jadi kalau semisal nanti diganti sama yang nggak ori, sia-sia banget. Garansi setahun lebih 3 bulan itu bakal sia-sia, nggak bakal bisa diklaim ke service center lagi. Kemudian kita udah selesai ngomongin soal kelemahannya, dan bagaimana sih menurut kalian ini termasuk kelemahan atau bukan? Kalau menurut saya ini termasuk langkah yang bijaksana, dan mungkin beberapa orang juga bakal mending-mendingin, wah mending di sana nih bisa di fingerprintnya di layar, atau enggak mending di sana nih ada juga yang di belakang, ngapain di samping nggak bisa tombol power. Tapi menurut saya juga lebih enak juga karena nanti bakal lebih menyesuaikan sama lokasi jempol kita seperti ini. Ya udah dong, nanti rusak. Kemudian kita lanjut lagi pembahasannya, bahas apa lagi nih?
Oh iya, kalian kan tadi udah dengar sama varian yang Pro-nya. Dan di Xiaomi 11T Pro ini dia punya adik juga guys, namanya 11T series. 11T series itu ada dua, ada yang Pro sama yang biasa. Kalau yang biasa dia di internal 8, kemudian di RAM 8, internal 256, harganya cuma di 5999 aja. Perbedaannya dia cuma satu, dia kalau di Xiaomi 11T yang biasa dia SoC-nya pakai Dimensity 1200 yang udah di Ultra atau di Custom. Jadi udah nggak sama kayak di Dimensity 1200 biasa, dan nanti bakal berasa juga. Dan mungkin next time kita bakal review yang Xiaomi 11T biasa itu. Untuk sekarang di Xiaomi 11T Pro menurut saya pembahasannya udah cukup. Dan mungkin kalau kalian punya pendapat atau tanggapan lain nanti bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like karena subscribe itu gratis. And see you next time. Bye bye.